teman-teman semua, jumpa lagi dengan kita, The Hamper. Kami, anak muda, pembawa perubahan. Tapi sebelum itu, aku, Vinka, dan perwakilan dari The Camper mau mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru, tahun 2023. Gimana teman-teman semua kabarnya gimana? Sehat? Teman-teman online kita semuanya pasti sehat-sehat, selalu diberkati Tuhan ya. Oke, nggak kerasa nih ya, Amin. Inka, kita dari 2022 udah 2003 lagi nih. Ini udah hari keberapa? Dan podcast kita akan ada lagi di minggu ini, teman-teman. Gak usah khawatir, gak usah kangen. The Camper pasti setia nemenin teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sama Vinka pasti nih dari Desember atau bahkan ada yang dari November nih udah ancang-ancang siap-siap biasanya nih kalau udah mau tutup tahun pergantian tahun pasti akan bikin yang namanya apa? Resolusi. Di Nah, pasti teman-teman ada ya resolusi entah itu pengen punya pacar, entah itu pengen punya handphone baru atau pengen layanannya gimana, ya. Nah, aku mau nanya nih sama Vinka, tapi aku juga nanya pastinya ke teman-teman. Tapi teman-teman boleh jawab, ketik di kolom komentar atau yang udah kenal kita bisa DM atau gimana ya, sharing resolusi kalian apa. Nah, Vinka pasti punya daftar resolusi tuh yang dibuat ya eh, di bulan Desember kemarin untuk resolusi 2023 ini gimana? Boleh dong sharing, mau tipis-tipis boleh, sharing tipis-tipis. Resolusi Vinka apa sih nih di tahun 2003 sama ada nggak sih di tahun 2022 resolusi yang ya akhirnya nggak kepenuhi juga, akhirnya belum tercapai nih gitu. Boleh sharing? Ya. malah biasanya tuh apa resolusi kamu tahun ini? Melanjutkan resolusi tahun sebelumnya yang tidak tercapai. Apa Heeh. resolusi tahun ini? Lanjut terus aja kayak gitu. Jadi resolusi tahun 2022-nya dulu ya, Ci. Waktu 2022 itu ada sih yang kecapai. Jadi aku tuh Hmm. pengen pindah kerjaan eh, di mana aku berharap bisa beralih ke pekerjaan yang bisa membuat aku lebih terlatih secara skill. Dan puji Mm-mm. Tuhan, Tuhan berikan itu gitu. Kayak Tuhan berikan kesempatan itu untuk pindah ke pekerjaan baru di mana memang itu hal yang emang aku inginkan gitu. Hal yang emang pengen aku bisa lebih explore dari yang sebelumnya dan juga Mm-mm. kesempatan yang lebih baik. Itu puji Tuhan salah satu yang tercapai. Dan Vinka makin Kemudian berkembang ya di bidang ya pekerjaan. betul. Jadi Oke. tujuannya itu pengen makin berkembang. Terus Mm-mm. ya resolusi kecil tuh kadang kayak ya mungkin misalkan bisa eh, apa ya beliin hadiah buat keluarga atau apa atau buat diri Mm-mm. sendiri gitu mungkin. Mm-mm. Tapi ada sih hal-hal yang kayak belum tercapai itu contohnya adalah hidup sehat gitu di 2022 di mana Nah, 2021 kan ngerasa kurang istirahat, kurang olahraga. Terus di 2022 coba mm-mm. perbaikin, tapi malah nggak kecapaian lagi. Terus itulah yang menjadi Oke. resolusi di 2023 supaya bisa hidup lebih sehat dalam artian bukan buat gaya-gayaan sih guys, tapi hidup sehat itu tuh akan membantu kita lebih balance juga secara tubuh jiwa jasmani kita dan juga ya ini sih membuat kita lebih menjaga hidup yang Tuhan kasih gitu. Karena kan percuma ya, maksudnya resolusi kita mungkin misalkan nih punya kayak mencapai A, B, C, punya uang dan lain sebagainya, tapi kita nggak menjaga tubuh kita yang mana itu adalah pemberian Tuhan. Jadi eh, simpelnya satu resolusi 2023 itu pengen hidup lebih sehat supaya nggak bandel lagi makan makanan yang seenaknya dan juga bisa Yang nggak sehat itu belajar. yang enak ya biasanya. Nah itu masalahnya Ci, kayak gitu aja terus kan nanti. Mm-mm. Dan bisa ini sih hal yang maksudnya aku pengen coba perbaiki adalah hidup nggak cuma untuk bangun makan bekerja rutinitas abis itu capek istirahat repeat gitu dan ya mau supaya tahun ini tuh bisa jadi tahun yang dimana aku mau satu dua atau berapapun orang aku bisa membagi hidup ke mereka supaya bisa menjadi berkat lah dalam artian nggak Oke. mikirin diri sendiri gitu. Itu sih Ci kalau dari aku. Aku nangkep berarti dua ya yang big poinnya. Mungkin kan nanti ada yang kecil-kecilnya apa gitu ya. Sama ingin, setiap orang juga pasti ingin berkembang, entah itu dalam
tadinya gitu kan, atau dalam karirnya ya nggak mau gitu-gitu aja, pasti pengen ada Ya. peningkatan gitu. Terus yang kedua pengen jadi berkat ya tadi hidupnya. Ya, Keren, Ci. keren, keren. Nah, kalau aku sih pengen resolusinya tuh pengen berat badan lagi, yang kemarin pandemi udah naik gitu, harusnya balas dendam turunin lagi gitu. Tapi baru ini hari keberapa gitu kan, baru hari keberapa di Januari gitu kan, dari 365 hari baru hari ketiga gitu kan. Eh, Resolusinya mau kurus gitu, tapi hari ketiga udah ambyar lihatnya. Nah kan berarti butuh apa ya namanya, suatu komitmen ya gitu kan. Jadi itu bukan sekedar resolusi yang ditulis di kertas doang gitu, atau di buku Betul. diary kita gitu. Nah, kamu pernah nggak sih berjanji sama diri sendiri apa gitu dalam bikin resolusi ini supaya tercapai gitu, atau ya syukur-syukur tercapai, kalau enggak ya udah lewat aja, bisa di 2024. Pernah nggak kamu berjanji sama diri sendiri supaya tercapai itu gimana gitu, janji terhadap diri sendirinya? Eh, Kadang kita itu tuh nggak bisa, kadang mikir kayak supaya kecapai aku butuh orang lain nih buat ngingetin aku gitu. Kadang karena Mm-mm. ngerasa kayak diri sendiri tuh seringkali denial dan seringkali melewatkan hari itu ada 365 ya. Mm-mm. Sebenarnya penyebab dari kenapa nggak tercapai itu kan bukan karena satu hari kita nggak melakukannya, maksudnya melakukan langkah untuk mencapai itu terus semuanya gagal gitu. Tapi Mm-mm. sebenarnya karena ya lama-lama kita menurunkan perjuangan kita di situ gitu. Jadi Mm-mm. eh, ya aku nggak tahu sih ini hal yang sebenarnya 50-50 ya, karena kita nggak bisa menggantungkan hidup kita sama orang lain. Tapi kalau kita punya partner yang mungkin bisa membantu kita, yang bisa menjadi apa ya, teman untuk berbagi, tempat untuk bisa istilahnya akuntabilitas gitu. Jadi ya kita nggak sendirian dalam melakukan hal itu. Karena kalau misalkan kita disuruh membuat sesuatu, tapi itu nggak untuk bukan untuk siapa-siapa sih, karena kan kita ngelakuin itu ya sebagai bentuk tanggung jawab kita dan bentuk hal yang ingin kita berikan dan juga hal yang ingin kita eh, apa ya, komitmen kita juga gitu sama Tuhan dalam melakukan hal itu gitu. Kita butuh, ya kita butuh sungguh-sungguh sih untuk ngelakuin itu. Dan kalau emang kayak aduh kalau nggak ada yang ngingetin tuh bakal susah banget nih, kayaknya bakal jadi hal yang aduh aku kayak nggak akan bisa, kayak kita butuh reminder gitu. Ya kalau emang nggak ada orangnya, coba deh kayak kata si Jenny gitu kan, tulis gitu. Karena kayak kita ngerjain kerjaan aja, misalkan di hari itu kita punya list pekerjaan ada 5 hal yang harus kita kerjain. Nah, kadang kita cuma inget yang gede-gedenya doang gitu. Akhirnya yang kecil-kecil tapi penting itu kelupaan. Jadi nulis itu penting. Kita bisa nulis dalam bentuk apapun, tapi untuk melakukannya jauh lebih penting. Jadi apa ya? Memulai itu emang selalu gampang, tapi meneruskannya itu emang butuh komitmen di mana Setuju banget. kita bisa sadar kalau hal itu tuh emang sebenarnya tuh kenapa sih kita ngelakuin itu? Apakah itu adalah komitmen diri kita sama Tuhan atau hal yang kita tahu kalau kita ngelakuin itu kita sedang membawa diri kita untuk berkembang jauh lebih baik gitu. Jadi Mm-mm. ingat lagi sih goalnya apa. Jangan sampai kita terlena dengan yang apa ya, cuma di awalnya doang gitu. Terus Iya. lama-lama ya kelewat gitu. Ada dua pola pikir sih, antara ya udah kalau aku ngelakuin emang kenapa, atau kalau aku nggak ngelakuin nanti besok aku malah nggak inget lagi gitu. Jadi itu pilihan kita. Tapi jujur ya guys, ini kan just sharing ya. Emang Memang ya kita manusia kadang bangun juga ya udah langsung dihadapi pilihan ya. Kayak aku betul nih, harus turun pilihannya males olahraga atau lanjut tidur, tarik selimut. bener 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 bener. Kadang Jadi manusia aneh ya, menggebu-gebu tuh di awal doang gitu, bikin resolusi itu mm-mm, gampang gitu. Tapi ngelakuinnya, setuju kata Vinka, itu yang susah ya. betul Apalagi Ci, betul betul memaintenance-nya betul itu ya. betul. Emang apa ya? Mungkin kita seringkali lupa ya sebagai manusia. Cuma Mm-mm. aku yakin yang akan mendengarkan ini juga semuanya teman-teman yang sedang diproses oleh Tuhan untuk jadi lebih dewasa. Jadi Amin. jangan apa ya, jangan nyerah sih. Kalau misalkan kayak, aduh aku gagal sekali nih gitu. Dan andalkan andalkan siapapun yang kita bisa percaya, dan jangan lupa andelin Tuhan. Mungkin kayak kenapa kok harus ngandelin Tuhan untuk hidup sehat gitu. Ya Tuhan bisa kasih kita apa ya, kayak reminder tipis-tipis gitu loh. Ayo katanya kamu mau hidup sehat. Ayo jauhi hal-hal yang apa ya, menyakiti tubuh kamu, yang bikin kamu sakit gitu. Contohnya gitu ya Ci.
mm, mm, mm. Iya betul. Kadang resolusi jangan dijadikan cuma tren tiap akhir tahun ya, Iya, memasuki tahun yang betul. baru gitu. Jadi Betul, Ci. kadang aku ngerasa nih, kalau kita nggak tegas, kadang gimana ya? Kadang kita harus belajar tegas ya, keras sama diri sendiri gitu, untuk apa yang ingin kita capai gitu loh. Kita punya Betul. mimpi besar, tapi kadang kalau kita di tengah jalan males-malesan ya kita harus mencet diri sendiri. Kadang loh aku ngerasa nggak tahu teman-teman Mm-mm. setuju atau enggak. Kalau enggak ya ambiar kayak yang diet-diet aku itu gitu. Hmm. Cita-cita kurus, resolusi kurus, tapi ngelakuinnya nggak mau. Nah, kita Mm-mm. belajar sebenarnya untuk bertanggung jawab atas diri sendiri. Itu kan artinya Mm-mm. berjanji dengan diri sendiri ya, apa yang kita buat, apa yang kita tulis gitu. Kita harus uh, belajar menepati itu gitu kan. Nah, Betul. tapi aku juga mau nanya nih, kan itu uh, resolusi itu ada yang untuk diri sendiri, mulai dari pekerjaan, mau jadi lebih rajin, jadi uh, pasti ada nih yang sekolah, yang kuliah, aku pengen jadi lebih rajin, kemarin udah males, nilainya jelek, aku harus berubah gitu, aku harus memperbaiki nilai aku. Pasti ada tuh yang bikin resolusi itu. Terus kalau yang masih sekolah mungkin bisa lulus, ini kan udah juga mau lulus-lulusan gitu. Mm-mm. Ya, terbaik, membanggakan orang tua gitu. Nah, kerjaan lebih baik, di umur 25 udah bisa punya rumah atau mobil gitu kan, udah punya usaha kecil-kecilan, invest. Itu resolusi yang sah-sah aja, itu bagus banget gitu kan. Tapi Mm-mm. aku juga mau nanya nih ke teman-teman yang udah kantor di rumah maupun sama kita. Ada nggak resolusi yang ya boleh lah ya sharing walaupun ada sedikit hal pribadi. Resolusi apa sih antara hubungan kamu sama Tuhan yang perlu gitu kayaknya kamu. Ini kan judulnya ini ya, Miss Spirit gitu. Ada yang perlu Mm. diperbaharui nggak? Nih, jadi kayak ada nggak kegagalan di tahun-tahun kemarin yang kamu rasa hmm, harus kamu perbaiki atau nggak diulangin lagi gitu, tapi masalah ke Tuhan gitu. Ada nggak resolusi kamu itu? Ada sih Ci tentunya gitu. Kayak tertampar juga sih apa namanya awal-awal tuh merasa kayak salah gitu mempersepsikan ya kerja buat Tuhan apa makan segala sesuatu bukan untuk seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terus akhirnya kita malah tenggelam gitu sama pekerjaannya gitu. Malah kayak oh iya iya makanya kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan. Nah, itu tuh hal yang aku agak ngaco tuh di tahun lalu. Dan salah Oke. satu resolusi yang aku pengen lakuin adalah kerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia adalah ya kita melibatkan Tuhan gitu di dalamnya sih. Jadi seringkali kayak apa ya bilangnya untuk Tuhan, tapi semuanya aku kerjain dengan usaha keras aku sendiri, dengan tidak mengandalkan Tuhan, dengan merasa diri ini udah cukup baik dan cukup bisa. Terus juga kalau misalkan ngadepin masalah itu pakai pola pikir yang oh iya ini harus gimana, pakai cara pikir manusia gitu. Jadi salah satu resolusiku adalah benar-benar menerapkan bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu sih. Mungkin itu kayak, terus gimana gitu? Ya melakukannya dengan yang terbaik, dengan melibatkan Tuhan sih, bukan bukan untuk diri kita lagi gitu. Tapi ketika kita melakukan itu, kita ingat siapa sih gitu. Kayak misalkan kalau ada orang bikin lukisan. Nah, siapa sih yang dia ingat ketika bikin lukisan itu ingin memberikan lukisan yang cantik banget kah buat adiknya? Atau sebenarnya cuma bikin lukisan komersil aja buat dijual gitu. Nah, ya itu sih yang aku ingin coba lakukan, Ci Jenny. Oke. Ya, kalau boleh sharing gitu, aku juga punya resolusi ya pastinya. Ada di Mm-mm. tahun-tahun yang kemarin. Makanya teman-teman juga boleh sharing ya gitu. Ya, betul. Eh, ini bukan untuk membawa kegagalan, enggak, malah kita mau belajar dari kegagalan gitu teman-teman. Jadi resolusi yang membawa spirit yang baru gitu. Jadi nggak ngulangin yang sama. Jadi Mm-mm. resolusi aku di 2003 ini ya lebih menghormati Allah dan hidup sesuai panggilan dia dan berbuah gitu. Di 2022 mungkin betul kata Vinta, ada kala di mananya kayak sibuk bener, sibuk pekerjaan, terus sibuk buat ngisi acara nih, apalagi yang Desember kemarin ya, gitu, untuk Mm-mm. persiapan ini, persiapan itu, ngajar di tempat kerja gitu kan. Eh, ya kadang adalah kayak kesibukan itu malah nggak prioritasin Tuhan gitu. Jadi
Hanya di resolusi 2023 tuh aku yang tadi aku udah sebutin itu gitu. Pengen lebih sesuai dengan panggilan dia, lebih berbuah dan mengasihi Allah. Nah, aku mau nanya nih sama Vinta, sama teman-teman juga. Kita udah masuk 2023, pasti udah disounding dari 2022 ya. Tahun ke-8 gitu. Hmm. Dari segi ekonomi gitu kan, dari ya nggak sebut lah, kalian pasti udah dengar di berita ya. Ada nggak rasa takut menghadapi tahun 2023 gitu? Indah. Eh, Awalnya sih takut ya karena Mm-mm. gimana nih. Terus sebagai orang yang mungkin kita pasti bertambah usia, kita jadi Yang makin melek dikhawatirkan situasi. apa tuh dari yang Cinta dengar? Yang dikhawatirkan itu ya apa ya, ekonomi serba sulit. Hmm. Dalam artian semua kebutuhan naik. Lalu kayak kadang berpikir juga sih kondisi-kondisi alam, kondisi-kondisi apa ya, maksudnya kayak apa yang terjadi di negara ini, apakah akan semakin apa ya, semakin buruk gak ya, kayak Mm-mm. situasinya gimana ya di negara kita, apakah nanti akan ada amit-amit ya misalkan Mm. kerusuhan gitu, atau ada sesuatu yang kayak aduh Tuhan, nanti ngeri ya kalau misalkan dengar-dengar cerita dulu zaman 98 gitu. Nah, ya ini sih tapi sebagai orang percaya gitu ya, maksudnya ya badai itu pasti terjadi, tapi ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan sih. Jadi lakukan apa yang kita, maksudnya kita sebagai orang yang hidup di dunia ini, kita aware, sadar sama situasinya. Tapi kita juga harus berserah sama Tuhan sih. Selagi masih ada hari esok, Tuhan pasti akan tolong kita gitu. Jadi lakukan yang terbaik sih, dan eh, j- apa ya? Jadi mikir sih, walaupun ini tahun yang kayaknya menyeramkan, oh ya udah berarti ini kesempatan kita untuk hidup lebih bijak. Hidup bijak sesuai dengan kehendak Tuhan sih. Walaupun dulu kan kita pikir udah nyenengin diri sendiri, atau apa ya, mungkin ya udah yang pedulin diri kita sendiri aja gitu. Tapi mungkin ini saatnya adalah kita melihat keluarga kita juga. Kita juga bisa mempertimbangkan segala keputusan dengan bijak, dalam artian kalau emang Tuhan nggak nyuruh ke situ, ya udah kita jangan coba-coba melakukan hal yang nggak sesuai gitu sih. Jadi tetap aku yakin orang benar itu hidupnya akan tetap dipimpin sama Tuhan sih, Ci. Ya, nah teman-teman, eh, kita pasti dukung, kita pasti doain. Mungkin ada yang boleh tulis di komen atau DM kita, Kak doain dong resolusi aku ini. Nah, aku cuma, kita hampir ke penghujung nih ya, di penghujung podcast kita. Cuma aku mau mengingatkan teman-teman sekali lagi, libatkan Tuhan dalam setiap rencana dan langkah kita. Nah, aku dapat dua ayat nih yang Tuhan terus ingatkan. Nah, mengenai New Year, New Spirit gitu ya. Tuhan pas pengen banget, eh, gini, tahun baru berarti kan dunia semakin tua gitu ya gitu. Iya, Eh, ya semakin kejahatan juga semakin bertambah gitu. Tapi new itu harus tetap ada dalam kita. Tuhan terus mau kita berkembang, tumbuh baru setiap hari gitu, diperbarui yes. setiap hari gitu, dipertajam setiap hari. Eh, nah, aku dapat nih Yehezkiel 11 ayat 19. Yehezkiel 11 ayat 19. Aku percaya pasti akan memberkati teman-teman ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nah, New Year New Spirit ini mungkin ada tuh yang eh, ya mungkin kita memikirkan new itu apa yang di luar gitu kan. Tas Hmm. baru, handphone baru, rumah baru gitu kan, baju baru gitu. Apalagi mau ini ya, Chinese New Year gitu kan, saatnya belanja lagi. Kadang manusia pikir apa yang baru-baru di luar gitu. Eh, Masuk kerja tas udah baru, masuk sekolah kuliah atau apa, zaman dulu paling bangga gitu ya punya tas sekolah baru atau baju baru, sepatu baru gitu kan. Nah, tapi aku mau mengingatkan teman-teman melalui ayat ini yang sangat memberkati kita gitu. Tuhan juga rindu terus hati yang baru, batin yang baru, supaya nggak ada kekerasan. Hati yang keras, maksudnya bukan kekerasan, apa hati yang keras gitu. Sangat penting gitu untuk diperbaharui hati kita tiap-tiap hari gitu. Itu pesan yang paling aku dapat untuk menjalani tahun 2023. Dan di Yeremia 29 ayat 11 pasti teman-teman udah hafal ya. Kita buka bareng-bareng yuk sebentar. Yeremia
29 ayat 11 pasti udah pada hafal ya. Oh, bentar, aku lagi buka. Oke, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, teman-teman juga eh, jangan takut menghadapi tahun 2023 seperti yang tadi aku tanyakan ke Pinka dan teman-teman gitu. Ada ketakutan nggak? Kalau ada, ini janji Tuhan gitu kan. Nah, rancangan Tuhan selalu baik. Nah, asal kuncinya satu, kita terus taat, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Tuhan pasti akan menolong kita di tahun 2023 aja ya, Vinka, aku pikir nggak akan bisa melewati gitu ya, masa-masa di PHK, masa-masa COVID kayak gini. Akhirnya kita bisa lewatin bersama-sama ya, teman-teman. Nah, Tuhan yang setia, Tuhan yang sama akan menyertai kita juga di tahun 2023. Jadi, teman-teman jangan jadilah orang yang sama. Kalau di 2022 Tuhan ingetin, ayo ubah, jangan jadi orang yang keras. Ayo ubah, jangan jadi yang marah-marah. Tuhan udah ingetin, jangan sibuk sampai prioritas Tuhan tuh udah nggak nomor satu. Nah, jangan dibawa itu di 2023. Ini menjadi doa aku juga ya buat teman-teman yang tadi itu. Ini spirit akan Tuhan berikan buat teman-teman yang selalu rindu mencari wajah Tuhan gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu aja podcast kita. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan topik-topik yang berbeda di minggu depan. Jadi teman-teman terus pantengin kita ya, gitu. Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye teman-teman. Bye-bye semuanya. Happy New Year. Terima kasih. Tuhan berkati.